Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di kesempatan kali ini kita membahas materi yang berikutnya, yaitu tentang bentuk akar dan operasi pada bentuk akar itu. Dan kadi yang kita pelajari masih tetap sama, yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponen dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Yang pertama, kita bahas adalah tentang bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu merupakan bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk ini, A per B. A per B dengan syarat B tidak sama dengan 0. Contoh, 5. 5 itu disebut dengan bilangan rasional. Karena apa? Karena 5 bisa dinyatakan sebagai 5,000 atau 5 per 1, bisa juga 10 per 2, nilainya 5 itu adalah bentuk A per B. Setengah merupakan bilangan rasional, karena bisa dinyatakan dalam A per B atau 0,5. Kemudian, ini saya contohkan yang agak berbeda. 1 per 3, 0,33333, berulang sampai 3 kali. Nah, bilangan rasional juga dapat dinyatakan dalam bilangan desimal berulang atau tidak berulang yang terbatas. Tidak berulang, tapi terbatas. 1 per 11 adalah bilangan rasional karena dapat dinyatakan sebagai bentuk A per B. Pokoknya semua bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B merupakan bilangan rasional. Kemudian kebalikan dari bilangan rasional, sebentar sebelum ke sana, ini ada bentuk yang lainnya, agak beda ya. 0,3333 dan seterusnya bisa ditulis sebagai 0,3, ada tanda bar di atasnya, ini artinya adalah berulang. Berulang terus 333 sehingga ditulis 0,3 tanda bar. Secara umum 0,A tanda bar artinya adalah A per 9. 0,AB tanda bar sama dengan AB per 99 dan seterusnya. Kebalikan dari bilangan rasional adalah bilangan irasional. Kalau bilangan rasional dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, maka bilangan irasional tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Contoh, akar 3. Akar 3 kalau kita hitung itu nilainya adalah 1,732050 dan seterusnya. Jadi tidak beraturan begitu. Min akar 2, min 1,4142 berapa dan seterusnya. Tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Beda dengan tadi, meskipun angkanya berupa pecahan desimal yang berulang terus, tapi dia bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Itu bedanya. Kemudian yang disebut dengan bentuk akar. A pangkat N sama dengan B, berapa A? Nah, A itu ternyata bisa kita tuliskan sebagai akar pangkat N dari bilangan B. B disebut akar, B disebut radikan. Jadi akar pangkat N dari B disebut akar, B disebut radikan, bilangan pokok yang ditarik akarnya, sedangkan N adalah pangkat akar atau eksponen. Itu. Kemudian ini akar 4, bentuk akar 4 nilainya adalah 2. 2 merupakan bilangan rasional. Sehingga bentuk akar dari akar 4 itu asalnya sama dengan 2. 2 merupakan bilangan rasional, padahal yang disebut dengan bentuk akar hasilnya harus bilangan irasional. Sehingga akar 4 bukan bentuk akar karena hasilnya bilangan rasional. Kemudian saya contohkan yang bukan bentuk akar. Di sini tidak ada contohnya ya. Akar 5. Akar 5 itu kalau kita hitung 1, sekian begitu. Tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Artinya apa? Hasil dari akar 5 itu bukan bilangan rasional, sehingga akar 5 disebut sebagai bentuk akar. Karena menghasilkan bilangan irasional. Kemudian menyederhanakan bentuk akar. Akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B, maka kalau bilangan bilangan basisnya sama, N dan N, kemudian bilangan pokoknya tinggal kita kalikan. Sama seperti eksponen itu, cuma dinyatakan dalam bentuk akar begitu saja. Akar pangkat N dari A per B sama dengan akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Dibagi juga begitu, sifat-sifatnya sama. Kemudian operasi aljabarnya.
Kalau ditambahkan, yang jelas di sini bilangan pokoknya harus sama. Ditambahkan maupun dikurangi, itu bilangan pokok harus sama. Kalau tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. Akar 2 ditambah akar 3 akar 2, berarti ini kan 1. 1 dengan 3 itu 4, akar 2-nya tetap. Tetapi akar 2 ditambah akar 3 tidak boleh akar 5. Mengapa? Karena ini tidak sejenis, tidak boleh ditambahkan. Jadi biarkan tetap akar 2 ditambah akar 5. Kemudian kalau dikalikan bagaimana? Kalau dikalikan, bentuk akar boleh. Akar 8 kali akar 12. Berarti kalikan saja. Jadi akar A kali akar B, berarti akar AB. Sifatnya itu. Jadi akar AB, akar 8 kali 12, akar 96, 16 kali 6, akar 16 nilainya 4, akar 6 merupakan bentuk akar, berarti 4 akar 6. Kemudian ini tadi yang saya sebutkan. Penjumlahan untuk perkalian, pengurangan juga begitu. Bersifat komutatif ya, akar A ditambah akar B hasilnya sama dengan akar B ditambah akar A. Dikalikan juga begitu, akar A kali akar B hasilnya sama dengan akar B ditambah akar dikali, ini maaf ini harusnya dikali, akar B dikali akar A. Kemudian berlaku sifat distributif. Akar A kali akar B ditambah akar C adalah akar A kali akar B itu akar AB ditambah akar A kali akar C adalah akar AC. Nah, ini sekarang contoh soal latihannya adalah berapakah pecahan yang senilai dengan 0,163 dan seterusnya dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional. Kalau 17/90 nilainya berapa? Nanti kita lihat di penyelesaian dari soal nomor 1 dulu. Jadi kita misalkan dulu 0,163 berulang terus 0,6131313 dan seterusnya, kita kalikan 10 10x ini kali 10 berarti nolnya hilang, ini komanya menjadi di sini menjadi 6,13 kalikan berapa ini 1000x berarti kalau 1000 maju 3 angka ya 1 2 3 berarti 613,13 ini tetap bentuk bar kan ini terus angka 13 begitu. Kemudian 1000x kurangkan dengan 10x maka didapat 6,13 bar dikurangi 6,13 bar. Ini 990x, yang di sini 507, 13-nya kan hilang kalau dikurangkan. Sehingga x sama dengan 507/90 disederhanakan menjadi ini. Maka jawabannya yang E. Kalau ini kita hitung, maka hasilnya adalah 0,1888, berarti ditulis 0,18 bar. Barnya di angka 8, karena yang terulang adalah angka 8. Kalau ini tadi, barnya 13. Mengapa? Karena terulangnya di angka 13, 13, dan seterusnya. Kemudian yang di akar 1800 kita sederhanakan. 1800 adalah 900 kali 2, akar 900 kali akar 2. 900 didapat dari 30 pangkat 2. Akar ketemu kuadrat hasilnya bilangan itu sendiri. Akar 2-nya bentuk akar sehingga 30 akar 2. Ini kita sederhanakan. 3 akar 3 min 7 akar 12 ditambah 2 dan seterusnya. 12-nya kita ubah 4 kali 3. 75 kita ubah 25 kali 3. 192-nya 64 kali 3. Ini 3 akar 3. Ini 2. Akar 4 itu 2. 7 kali 2 14. 14 akar 3. Akar 25 itu 5. 5 kali 2 10, 10 akar 3 dikurangi seperempat, akar 64 itu 8, 8 kali seperempat 2, 2 akar 3. Akar 3, akar 3, akar 3, akar 3, tinggal dikurangkan aja, 3 dikurangi 14 ditambah 10 dikurangi 2, kita hitung hasilnya min 3 akar 3. Nah, ini juga sama caranya, jadi tinggal kita lihat di kunci jawabannya coba. Nah, ini contohnya. 16x kuadrat dikali 2. Ya, 32-nya dijabarkan. 16 kali 2, x kuadratnya tetap 98, 49 kali 2. Sama caranya, disederhanakan. Nah, ini juga begitu. Ini karena tidak sama. Ya, saya ulangi anak-anak ya. Untuk yang tadi lanjutannya, coba saya ini nah. Untuk yang nomor 5 tadi sudah, kita tinggal sederhanakan. Yang penting akarnya sudah dalam unsur yang sama, kita tinggal menjumlahkan yang depannya. Yang ini tadi, jadi 3 pangkat 4, sini 6, jadi masing-masing kita bagi dengan angka 2. 6 bagi 2 dapat 3, 4 bagi 2 dapat 2. Ini 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, sehingga didapat 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dari akar pangkat 3 adalah
3. 2 kali 3 nilainya 6. Ini juga begitu. 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2. 8 kita ubah 2 pangkat 3. Ini dibagi 2. 6 juga dibagi 2. 3 dibagi 3. 9 dibagi 3. Jadi unsur yang sama baginya. Ini tetap. Yang sini 6 bagi 3 tadi. 6 bagi 2. 3. Ini 2 bagi 2. 1. 9 bagi 3. 3. 2. Ini 3 bagi 3 dapat 1. 3 kali dari bilangan yang sama. Akar pangkat 3 dari 2 ditambah akar pangkat 3 dari 2 ditambah akar pangkat 3 dari 2. Berarti 3 kali akar pangkat 3 dari 2. Bedanya dengan ini tadi apa? Kalau ini dikalikan. Kalau dikalikan yang di dalam ini kamu kalikan terlebih dahulu. Nah, kalau ini unsur sama ditambahkan ya menjadi 3 kalinya. 3 kali dari sesuatu itu tadi. Kemudian contoh-contoh ini silakan kalian kerjakan untuk latihan lebih memahami dari bentuk akar ini. Apabila ada kesulitan silakan ditanyakan di classroom ya. Nanti kita kerjakan bersama-sama, silakan dikonsultasikan atau berdiskusi dengan temannya. Ya, sekian. Terima kasih. Semangat selalu dalam belajar meskipun kita dalam masa pandemi ya, kita belajar tidak bisa bertatap muka dalam jarak jauh, tapi harus tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.